sudah diusir Samiri oleh Nabi Musa, ditumpah sama Nabi Musa peribadatan kepada patung sapi tersebut. Akhirnya Bani Israel ini mereka mengatakan, "Tubna ya Musa, wahai Musa, kami sudah bertaubat. Kami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tapi di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau mau taubat tidak bisa sembarang taubat. Bani Israel itu kalau bikin dosa dan mau taubat, taubatnya itu bunuh diri. Dikatakan di sini surah Al-Baqarah ayat 54, "Fatubu ila bari'ikum." Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Faqtulu anfusakum." Bunuh diri-diri kalian. "Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim." Itu yang lebih baik untuk kalian bagi Tuhan kalian, dan itu akan membuat taubat-taubat kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Akhirnya bunuh-bunuhan satu sama yang lain, hatta kilaha, sampai dikatakan innahu qutila minhum qarib min sab'ina alfa. Gara-gara kejadian disuruh taubat, bunuh-bunuhan datang kegelapan menutupi langit. Faja'athum dzalama. Akhirnya disuruh bunuh-bunuhan sampai ketika itu yang mati 70.000 orang. Setelah bunuh-bunuhan ini, langit kembali cerah, hilang kegelapannya, artinya cukup. Ditanya sama mereka, "Wahai Musa, apakah Allah sudah selesai? Sudah mengampuni kami? Sudah menerima taubat kami?" Qala taballahu alaikum. Iya, Allah telah mengampuni kalian. Walakinnal an sa'akhtaru minkum jama'ah. Diceritakan di sini, Nabi Musa mengatakan kepada mereka yang tersisa ini, "Aku mau milih sekelompok dari kalian." Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 155. "Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina." Nabi Musa memilih 70 orang untuk diajak Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dibawa sama Nabi Musa 70 orang pilihan min khirati Bani Israel, dari para Bani Israel yang terbaik, orang-orang solehnya Bani Israel. 70 orang dibawa sama Nabi Musa, dibawa ke tempat yang sudah dijanjikan, yaitu Bukit Tursina. Wallahu alam nama tempatnya. Wa zahaba bihim. Berangkat, sesampainya di sana, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya 70 orang ini, "Kalian tunggu di sini wahai 70 orang sampai aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Musa alaihissalam ingin berdialog kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mereka 70 orang ini tanya ke Nabi Musa, "Qalu as-sami'na kalama rabbuk." Apakah kami bisa mendengar suaranya Tuhanmu? Lihat, Tuhannya siapa kata mereka? Tuhanmu. Jadi, sampai detik ini, mereka itu belum mengatakan Allah, Tuhan itu sebagai Tuhan mereka. Sama Allah diselamatkan dari Fir'aun. Depan mata, laut terbelah. Dikasih lewat. Kemudian juga dikasih manna wa salwa. Dikasih makanan dari surga sama Allah. Terombang ambing di gurun pasir. Dikirim sama Allah awan biar mereka tidak kepanasan. Kurang apa Allah sama Bani Israel? Tapi kita lihat mereka, as-sami'na kalama rabbuk. Apakah kami nanti bisa mendengar suara Tuhanmu? Tuhannya Musa, katanya dia. Dan kami harus mendengar suaranya bersamamu, kata mereka. Akhirnya kata Nabi Musa, "Ya sudah kalau gitu, ayo," kata Nabi Musa. Diajak Nabi Musa, ketika sudah mendekat di tempat yang dijanjikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ngobrol Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 70 orang yang dibawa Nabi Musa terhalang awan kabut. Hanya Musa yang masuk dan mereka mendengarkan Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Fas-sami'un kalam. Dan mereka mendengar ini, obrolannya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendengar. Faqalu ya Musa man hadzal ladzi kalamaka. Mereka yang minta supaya dengar nanti kalau Musa ngomong sama Allah. Sekarang sudah dengar, malah mereka nanya, "Ya Musa, siapa yang ngomong sama kamu sekarang?" Subhanallah, kata Nabi Musa, "Qala Rabbi, Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa yang dikatakan sama mereka? Kita lihat kurang ajarnya Bani Israel, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang-terangan. Padahal
ini yang ngomong manusia terpilihnya Bani Israel, orang solehnya Bani Israel seperti ini. Bagaimana tidak solehnya? Subhanallah. Kemudian apa yang terjadi? Fa'akhazathhumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dihantam petir sama Allah dari atas muka bumi. Seketika itu mati semua 70 orang solehnya Bani Israel. Mati semua, habis. Allah murka kepada mereka, kurang ajar. Ini orang terbaiknya Bani Israel. Sudah terlalu kurang ajar mereka ini. Ketika sudah mati semua 70 orang Bani Israel pilihan ini, dilihat sama Nabi Musa, tidak ada sisanya. Akhirnya Nabi Musa mohon ke Allah, ngalah. Ya Allah, apa yang akan anak katakan kalau anak pulang nanti ke Bani Israel ya Allah? 70 berangkat, tidak balik, anak mau ngomong apa sama Bani Israel? Apakah aku akan mengatakan kepada mereka, Allah sudah bunuh semua yang 70 orang tadi? Tidak mungkin ya Allah. Ini orang-orang terbaiknya. Kalau ini dihancurkan semua, ibarat kata sisanya yang bandel-bandel semua. Yang pintar-pintarnya ini sudah habis, mati semua. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong hidupkan kembali ya Allah. Terimalah kembali taubat mereka ya Allah. Fastajaballahu li Musa wa ahya. Akhirnya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali 70 orang itu. Makanya di ayat yang selanjutnya disebutkan summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Lalu kami bangkitkan kalian kembali setelah kalian mati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu teman-teman sekalian, perlu diketahui Allah ini menyebutkan masalah di penghidupan di Quran ini ada 5 kali. Salah satunya yang kita bahas ini. Dan ini tidak pernah terjadi di umat-umat sebelumnya. Sudah mati, dihidupkan kembali. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, kita tahu di surah Al-Baqarah itu ada kisah menyembelih sapi betina. Sudah pernah saya ceritakan, tapi di sini saya ceritakan secara ringkas saja biar kisahnya terus nyambung. Urusannya sama sapi lagi. Sebelumnya Samiri, kisah patung sapi. Kalau yang sekarang, sapi beneran. Dan ini dijadikan nama surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, sapi betina. Jadi kita tahu, pernah dijelaskan di video sebelumnya, bahwasanya Bani Israel itu dihukum sama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Karena disuruh memerangi kaum yang ada di Baitul Maqdis. Mereka tidak berani, pengecut, sampai mereka mengatakan kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila innahahunna qaidun. Pergilah engkau Musa dengan Tuhanmu dan berperanglah. Kami duduk di sini nunggu, katanya Bani Israel. Kalau memang maksa mau perang, kami tidak mau masuk sebelum kaum yang di sana keluar. Padahal sama Allah sudah dipastikan kalau mau diperangi pasti menang. Tapi mereka pengecut, takut. Ya sudah, Musa, kamu sama Tuhanmu pergi perang sana, kami tunggu di sini. Akhirnya sama Allah diharamkan 40 tahun Baitul Maqdis bagi mereka. Yatihuna fil ard. Mereka berkeliling di atas muka bumi tidak jelas. Setiap mau pergi ke suatu tempat, balik lagi ke situ. Begitu terus-terusan, nyasar selama 40 tahun. Dan ini, kejadian sapi betina ini di saat itu. Saat mereka masih terombang-ambing di gurun pasir selama 40 tahun itu tadi, kisahnya pernah kita kisahkan, suatu hari Bani Israel menemukan ada orang yang terbunuh. Dan mereka tidak tahu siapa yang pembunuhnya. Mereka mau mengadili kasus ini, tapi mau diadili tidak bisa. Keluarganya mau nuntut siapa yang bunuh keluarga saya, ditanya tidak ada yang tahu. Akhirnya ditangkap satu orang yang dikira orang ini yang membunuh si mayit tadi. Faqala qailun minhum, akhirnya salah satu di antara Bani Israel mengatakan, apakah kalian yakin orang ini yang membunuhnya? Apa ada buktinya? Yakin? Mereka terdiam, tidak bisa jawab. Karena itu hanya tuduhan tanpa bukti. Pergi ke Musa, sampaikan ke Musa, ceritakan kepada Musa, huwa nabi, dia nabi. Barangkali Nabi Musa bisa tahu siapa yang bunuh dia. Faja'u ila Musa, akhirnya berangkat ke Nabi Musa semua. Sampai ke Nabi Musa, mereka tanya, wahai Musa, ini ada orang terbunuh di antara kami. Kira-kira siapa yang membunuhnya? Dijawab sama Nabi Musa, afwan, ana tidak tahu. Karena Nabi Musa tidak tahu ilmu gaib, kecuali dikasih tahu sama Allah. Akhirnya mereka bilang, udah mulana robbak. Doakan untuk kami, minta kepada Tuhanmu, kasih tahu siapa yang bunuh orang ini. Qala Musa liqaumihi, innallaha ya'murukum an tazhabu baqarah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Mereka mikir ini Nabi Musa bercanda mungkin. Qalu atatakhizuna huzwa. Hei Musa, kamu bercanda sama kita, katanya. Apa hubungannya mayit sama sapi betina? Bingung mereka. Atatakhizuna huzwa. Apakah kamu bercanda sama kami? Kata Nabi Musa, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dari Allah menjadi orang-orang yang jahil. Kata Nabi Musa, apakah Ana pernah ngebohongin kalian? Apakah Ana pernah bercanda sama kalian? Selama ini Ana jadi nabi, selama ini kalian mengenal Ana puluhan tahun, apakah pernah lihat Ana bercanda? Bohong sama kalian? Sembelih sapi ya sudah, sembelih sapi betina. Ditanya kenapa harus sapi betina? Kenapa kok bukan kambing? Kenapa kok bukan macan, harimau? Semua sama mereka ditanya begitu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tolong dijelaskan. Sapi betinanya itu maksudnya bagaimana? Padahal sudah jelas inilah Bani Israel. Tanyain sama Tuhanmu, katanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalik faf'alu ma tu'marun. Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Akhirnya dijawab sama Nabi Musa, itu adalah sapi betina yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, di tengah-tengah. Fafa'alu ma tu'marun. Cepatan sembelih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndak tua, ndak muda, tengah-tengah, segera dilaksanakan. Tanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba tanyain sama Tuhanmu, warnanya warna apa? Subhanallah, tidak disuruh tanya warna, malah mereka yang tanya sendiri. Dijawab lagi ya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin. Warnanya kuning-kuning yang terang, yang bagus, yang kalau orang lihat itu senang orang lihat. Jadi sifatnya ini kalau ditanya akan semakin berat, teman-teman. Akan semakin mereka tidak bisa mendapatkan sapi yang mereka cari. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan suka tanya pertanyaan-pertanyaan yang bikin kalian semakin susah. Ini kerjaannya Bani Israel. Itu sifat yang kurang baik. Itu sifat Bani Israel. Qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tolong tanyakan lagi kepada Tuhanmu, maksudnya itu gimana? Kasih lagi sifat-sifatnya, tambahin. Bayangkan teman-teman, ndak tua, ndak muda, warnanya yang bagus, sapi betina. Ini sudah susah nyarinya, malah nanya lagi. Kata mereka, innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lahmuhtadun. Musa, sifat yang sudah kau berikan itu banyak sapi yang kayak gitu. Lihat, ini mereka sedang bohong sekarang. Di pasar banyak sapi kayak gitu. Ditambahin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, la zalulun tushirul arda wa la taskil harsa. Bukan sapi yang dipakai untuk membajak tanah dan bukan sapi yang untuk mengairi tanaman. Musallamatul lasiyata fiha, sempurna, tidak ada sakitnya, tidak ada cacatnya. Qulul ana ji'ta bil haq. Nah, kalau sekarang baru, kata mereka. Sudah semakin susah sekarang, kata mereka, nah bagus. Tapi hampir-hampir mereka ini tidak bisa menemukan sapi ini. Fazabahu hawa makadu yaf'alun. Akhirnya mereka sembelih, mereka dapatkan. Wa makadu yaf'alun, kata Allah, hampir-hampir mereka tidak temui sapi yang seperti ini. Qalulahu, dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya kalau mereka tidak tanya, ini sebenarnya sudah cukup. Innallaha ya'murukum an tazhabu baqarah. Allah hanya perintahkan sapi betina, selesai, sudah. Tapi mereka ya begitu, tanya terus. Kami masih belum mengerti warna apa sapinya, coba diperjelas lagi dan lain sebagainya. Mereka ini hampir-hampir tidak menemukan sapi ini. Tapi sama Allah dikasih jalan. Ini ada sapinya yang kalian mau, sapinya dimiliki sama seorang pemuda yang berbakti sama orang tuanya. Berbakti sama ibunya. Jadi dikisahkan, ini kisah Israiliyat. Dikisahkan anak ini adalah anak yang soleh, nurut sama ibunya. Bapaknya sudah meninggal dan hanya mewariskan seekor sapi betina saja. Dikatakan oleh ibunya, wahai anakku, uruslah sapi yang menjadi harta warisan satu-satunya bapakmu ini. Maka dirawat sama dia, cuma sapi ini suka ngamuk kalau sama orang. Cuma nurut sama anak soleh ini saja.
Jadi suatu hari, karena mereka kekurangan ekonomi, butuh uang, ibunya pun menyuruh anak soleh ini untuk jual sapinya ini. Sama ibunya disuruh jual harga sapi itu dengan harga 8 dinar. Nak, jangan mau di bawah harga 8 dinar. Berangkat ke pasar. Di tengah jalan, malaikat turun teman-teman, dites sama malaikat. Ditanya sama malaikat, mau kemana kau nak? Ana mau ke pasar pak, mau jual sapi peliharaan ana. Kata malaikat, berapa mau dijual? 8 dinar pak. Baiklah, saya beli dengan harga 10 dinar. Anak soleh bilang, maaf pak, pesan ibu saya cukup 8 dinar saja. Katanya malaikat, jangan bilang kepada ibumu, saya bayar 10 dinar. 8 dinarnya kasih ke ibumu, 2 dinarnya masuk ke kantongmu. Akhirnya, ya sudah pak, tunggu dulu, saya kabari ke ibu saya. Pulang dia cepat-cepat untuk ngomong sama ibunya. Bu, ada orang yang mau beli sapi kita. Oh bagus nak, tapi dia mau beli 10 dinar bu, bukan 8 dinar. Kata ibunya, kenapa tak kau kasihkan wahai anakku? Akhirnya kembali lagi dia ke tempat tadi. Pak, ibu saya bilang, baiklah pak, boleh 10 dinar. Katanya malaikat yang menjelma ini, kan saya sudah bilang, jangan kabari ke ibumu. Ya sudahlah kalau begitu, saya bayar 15 dinar. Ingat, 10 dinar kasih ke ibumu, 5 dinarnya masuk ke kantongmu. Ambil uang ini. Oh, anak soleh ini lagi-lagi tidak mau dia. Dia tetap tidak mau menyelisihi perkataan ibunya. Pergi dia pulang ke rumahnya dan ngomong sama ibunya. Bu, orang tadi mau bayar 15 dinar. Ibunya bilang, kasihkan nak, kita sudah untung banyak dengan uang segitu. Lari lagi anak ini ke orang tadi. Pak, ibu saya bilang, boleh 15 dinar, ambillah sapi ini. Akhirnya malaikat yang menjelma ini pun mengatakan, wahai anak soleh, sebenarnya Allah hendak menguji kamu dan keluargamu saja. Dikasih tahu sama malaikat, nak, nanti akan ada orang yang ingin membeli sapimu ini, maka jangan kau jual sapi ini, kecuali dengan emas seberat sapi ini, subhanallah. Emas seberat sapi. Akhirnya pulang dia ke rumahnya, diceritakan sama ibunya, ibunya juga punya firasat, ini kayaknya yang ngomong bukan manusia. Ya sudahlah, akhirnya sapinya dirawat lagi di rumah dan jadi dijual. Jadi dikatakan oleh para ulama, di zamannya Bani Israel ini, malaikat sering menjelma turun menjadi manusia seperti itu. Sering. Jadi di zaman Rasul itu, pintu langit terbuka teman-teman. Ada apa-apa Allah langsung jawab semua. Malaikat turun menjelma. Akhirnya kemudian, datanglah rombongan Bani Israel ke rumah anak soleh ini mau beli sapinya. Anak itu ingat pesan malaikat tadi. Jadi dia mengatakan, kalau kalian menginginkan sapi ini silahkan. Ana jual sapi ini dengan harga emas seberat timbangan sapi ini. Kaget mereka, loh mahal sekali. Kalau tidak mau ya tidak saya jual. Akhirnya kata mereka, tunggu dulu, mau tidak mau ya dibeli. Ini juga kan hasil buah pertanyaan mereka yang suka tanya terus. Soalnya cuma satu sapi yang disifatkan seperti itu. Akhirnya dikumpulkan semua emasnya Bani Israel teman-teman, dilucuti semua perhiasannya, dikumpulkan dan ditimbang dengan sapinya. Oh sama berat, beli. Dibayarlah emas-emas yang banyak itu, kaya raya anak yang soleh ini dan ibunya. Kemudian sapi ini diikat, karena sapi ini liar, tidak mau kecuali sama tuannya saja diikat. Dibawa ke Nabi Musa alaihissalam dan disembeli oleh Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan di sini, setelah disembeli, katanya Nabi Musa, tolong ambil sebagian dari sapi itu, maka mereka pun mengambil sebagian daging sapi itu dan memberikannya kepada Musa alaihissalam. Fakulna deribuhu bi ba'diha. Kami pukul orang yang mati tadi dengan sebagian dari sapi itu. Kadzalika yuhyilahul mauta. Allah bangunkan lagi mayitnya. Dengan sekali pukulan, dia bangun seperti orang dikagetkan. Ditanya sama Nabi Musa alaihissalam, siapa yang membunuhmu? Ditunjuk sama si mayit tadi, si fulan itu yang telah membunuhku. Kemudian mati kembali mayitnya. Ini yang kedua kisahnya tentang Allah bangunkan orang yang sudah mati. Wa yurikum ayatihi. Dan ini lihat, Allah subhanahu wa ta'ala ngasih tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hitungan detik, ngomong, mati lagi. Sapinya seberat emas, hanya cuma mau hidupkan orang hitungan detik. Lalu teman-teman sekalian, yang akan kita sampaikan pada video kali ini penutup dari kisah Nabi Musa alaihissalam setelah beberapa episode. Bagaimana kisah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam? Diceritakan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan berapa lama Nabi Musa itu mendakwahkan Bani Israel. Kalau Nabi kita Muhammad SAW ada riwayatnya, kita tahu 13 tahun di Mekah, terus 10 tahun di Madinah.
23 tahun Rasulullah berdakwah. Adapun Nabi Musa hidup di tengah-tengah Bani Israel, kita tidak tahu berapa lama. Tapi Rasulullah pernah menceritakan bahwasanya Allah pernah suatu hari Allah mengirimkan malaikat maut pada Nabi Musa. Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan, la yamutun nabi ila yukhayyiruhullah bainal hayati wal maut. Tidaklah seorang nabi itu mau sampai ke waktu ajalnya kecuali sama Allah dikasih pilihan. Masih mau hidup di dunia atau kembali ke Allah. Turunlah akhirnya malaikat maut ini kepada Nabi Musa alaihissalam, menjelma sebagai manusia. Rasulullah SAW bersabda, Ja'a malakul mautu ila Musa. Datang menghampiri Musa alaihissalam. Ajib robbaka, datangi panggilan Tuhanmu. Nabi Musa lagi tidak tahu itu malaikat. Lagi duduk, dibilang, wahai Musa, ajalmu sudah sampai. Langsung ditempelin sama Nabi Musa, maksud ente apa? Mau bunuh anak, katanya Nabi Musa. Tidak sadar Nabi Musa, dipukul sama Nabi Musa, mukanya malaikat itu. Sampai ada yang bilang, lepas matanya, pokoknya rusak matanya malaikat ini. Akhirnya malaikat mautnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu kepada Allah, ya Allah, engkau mengirimkan aku kepada hambamu yang belum mau mati. Ini lihat ya Allah, hambamu telah melukai wajahku. Akhirnya dikembalikan wajahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti semula, disembuhkan. Wa qala irji ila abdi, kembali lagi ke dia, ke Nabi Musa alaihissalam. Fa qala al hayat turid, tanya apakah masih mau hidup di dunia. Fa in kunta turidul haya, kalau kamu masih mau hidup di dunia, letakkan tanganmu di badannya sapi. Sapi itu kan ada bulunya teman-teman. Letakkan tanganmu di badan sapi, terus tarik. Lihat ada berapa bulunya sapi yang tersisa di tanganmu. Setiap satu helai bulu sapi nambah umurmu 1 tahun. Qala summama, terus apa kata Nabi Musa? Summa tamut, terus setelah batas umurmu selesai kamu mati. Kalau seperti itu katanya Nabi Musa, ujung-ujungnya mati juga, sekarang aja tidak apa-apa. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk mati di tempat yang terdekat sama Baitul Maqdis. Karena mereka mau masuk ke Baitul Maqdis, Nabi Musa mau mati di dekatnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini kan besar daerahnya. Jadi dikatakan Nabi Musa itu meninggalnya persis di perbatasan di luarnya Baitul Maqdis. Hanya dengan jarak lemparan batu saja sudah masuk ke Baitul Maqdis. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan umurnya Nabi Musa alaihissalam, meninggal Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Nabi Musa meninggal, Nabi Harun meninggal duluan. Nabi Harun meninggal dunia saat mereka tersesat itu. Terus setelah itu Nabi Musa alaihissalam meninggal. Terus yang menggantikan mereka adalah Nabi Yusha bin Nun. Karena sudah habis hukuman mereka dari Allah, sudah selesai masa hukuman 40 tahun tersesat itu, terombang-ambing di gurun pasir, generasi yang pengecut ini sudah habis, lahir anak-anak mereka yang baru. Nah ini yang sama Yusha diajak untuk masuk ke Baitul Maqdis. Dan akhirnya mereka berperang dan masuk ke Baitul Maqdis. Jadi teman-teman sekalian, inilah kisahnya Nabi Musa alaihissalam, seorang ulul azmi Bani Israel. Yang mana bisa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Pelajaran yang sangat besar adalah, sehebat-hebat Anda, sehebat-hebat engkau, sekuat-kuat engkau, engkau tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaya-kayanya manusia, sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, jika dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan binasa. Dan kita tahu dari kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dikhianati sama Bani Israel, dikurang ajari, tapi terus Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nikmat kepada Bani Israel. Alhamdulillah sudah selesai kisah Musa alaihissalam. Banyak sekali nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, juga ada Nabi Samuel, dan insya Allah akan terus kita bahas sampai kepada kisah Nabi Isa alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.